segala syukur kami di hadapan-Mu. Sekarang Tuhan kami mau belajar lagi daripada firman-Mu. Hadirlah tengah-tengah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Kami siap membuka diri kami, membuka hati kami, dan kami siap melaksanakan segala yang Engkau ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Keadaan di sini baik-baik sekali. Jadi semuanya sukacita, tapi saya baca di BA banyak yang menderita. Ada sekolah yang isinya 100 siswa atau mahasiswa nggak bisa, kekurangan uang, harus jual mobil antaran mereka dan sebagainya. Ada ibu dengan anak kecil satu ketakutan untuk diusir dari kontraknya karena nggak ada uang kontrak. Tapi puji Tuhan di Dusun Pasi ini semuanya berjalan dengan baik. Kita bersukacita. Bahkan adik kesayangan kita si Pika bebas teriak sebanyak-banyaknya. Bebas nyanyi sekuat-kuatnya dengan sukacita. Nggak ada yang nahan. Dan kita tidak kekurangan makan. Sayur-sayur banyak. Kita mengharapkan lelenya jadi gede. Moga-moga nanti Pak David datang sini bulan apa? Nah gini, hari ini kelihatannya Presiden Trump dengan iman mengatakan Amerika segera dibuka. Mungkin hari ini atau besok itu akan segera mulai dibuka. Jadi ini masih kaget semua sih, baru beberapa jam yang lalu, baru 1-2 jam yang lalu diumumkan di Amerika. Jadi dia akan dengan executive order, dengan apa? Executive order ya, itu akan mengumumkan bahwa Amerika dibuka kembali untuk bisnis. Mungkin ada 1-2 state atau negara bagian yang gubernurnya nggak setuju, ya mungkin terbatas, ya mungkin New York atau LA itu yang mungkin sebagian ya, nggak seluruhnya. Jadi saya tuh kepingin kalau mungkin kalau semuanya baik ya, Juni saya mau ke sana, mudah-mudahan bisa ke sana. Bagus. Kalau bisa bulan Juni itu saya harapkan semua sudah buka di Singapura, di Indonesia, di mana-mana, di Jepang sudah buka semua, sehingga saya bisa datang dengan mudah. Tapi saya kalau bisa nanti bulan Juni itu kita adakan pertemuan rame-rame dari generasi 1 dan generasi 2 di Juni ya. Juni. Ya, kalau bisa pertengahan Juni itu kira-kira. Tadinya diharapkan tanggal 11 Mei Angkatan 1 bisa ke Singkawang, tapi kalau tidak apa-apa diundurkan 1 bulan jadi Juni ya. Undur 1 bulan gitu. Nah, kita adakan acara lah, kita susun acara bagaimana 1 minggu ini saya mau kalau bisa saya seminggu di sana, dan setelah itu saya kepingin sebetulnya kalau bisa meninjau beberapa gereja kita, mungkin di Kubom, mungkin di Ensunak, atau mungkin di Malaban, atau nggak bisa semua ya, tapi mungkin 1-2 aja, sambil kita lihat anak-anak kita di sana gimana gitu. Dan sekalian kemudian Toho. Ya, sekalian saya kalau bisa mau menjadikan Toho. Toho itu akan kita beli. Kalau jadi itu akan supaya jadi besar kampusnya ini bisa besar, bisa menampung mungkin 50 orang atau berapa begitu ya. 1 hektar. 1 hektar itu. Nah, tapi kita mesti siap ini, karena kita semua ini kita itu ya sambil menunggu pesan Tuhan, tapi juga kita melihat dengan mata iman. Jadi kan kita itu punya cita-cita melatih 400 hamba-hamba Tuhan. Semua saudara terlibat loh ya. Ini saya minta kerjasama dari semua saudara-saudara yang mungkin masih, kalau kira-kira pada saat ini masih ragu-ragu atau tidak, lebih baik saudara mundur. Itu kalau karena kita itu hanya mencari hamba-hamba Tuhan yang benar-benar committed untuk menuju kepada pada masa tua yang akhir ini. Jadi kita tuh harus melatih hamba-hamba Tuhan yang tangguh, yang tidak cengeng, yang tidak
pakai alasan segala macam gitu, tapi kita berarti harus betul-betul militan dan tangguh gitu. Karena kita ini mempunyai dikasih Tuhan untuk masa yang akan datang. Kalau saudara perhatikan seperti coronavirus ini, itu kita mungkin setahun lalu kan kita sudah pakai ini, teknologi ini. Kenapa kok kita pakai teknologi ini? Karena untuk kedepannya itu kemungkinan kita nggak bisa lagi secara fisik. Nah, tetapi dengan Zoom ini kita bisa menembus sampai ke tempat-tempat yang dalam gitu. Bahkan kalau Anda semua siap, Singkawang bisa bikin acara live streaming juga untuk ke tempat-tempat yang lain di sana. Seperti kemarin Erik, saudara akan khotbah di Malaysia kan, pakai Zoom juga kan? Dengar ya? Tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Tahu tapi belum lihat. Hah? Tahu tapi belum lihat karena kita waktu itu pas ada ibadah juga ya. Iya ya. Nah, kemarin hari Jumat Agung, bukan hari Paskah. Jadi Sabtu malam di Houston, Minggu siang di Malaysia di Seremban. Itu saya juga khotbah dari Houston ke Seremban untuk kebagian Paskah. Jadi kalau saudara lihat ini Zoom ini dan live streaming sangat berguna karena tidak ada lagi batas-batas geografis. Nah ini kalaupun ada penguasa-penguasa yang ingin membatasi saudara itu, maka ini pakai teknologi ini akan tembus. Nah, enggak tahu kalau itu misalkan di China, di balik tirai bambu, atau di mana negara-negara komunis yang lain itu, kemungkinan bisa juga itu. Nah, kita harus pikirkan. Tapi artinya teknologi sebetulnya sudah bisa. Perhatikan saudara-saudara ya, kalau ada pesan daripada Tuhan untuk mempersiapkan diri, kita itu harus proaktif. Kita tidak boleh reaktif. Bedanya antara bedanya reaktif dan proaktif. Reaktif itu artinya ada sesuatu, ada coronavirus, maka saudara membangun rumah sakit. Ya, kalau ada ini saudara mengatakan harus. Jadi kalau ada sebab lebih dahulu dan saudara menjawab dengan itu. Jadi coronavirus datang, saudara menyediakan rumah sakitnya, saudara membuat maskernya, saudara menyediakan ventilator, alat-alat itu tapi biasanya kan ketinggalan itu. Kalau saudara reaktif itu saudara ketinggalan. Nah sekarang kalau seperti saudara ketahui gereja-gereja yang tidak siap dengan live streaming itu cuma bengong aja, dia melihat tuayan itu lewat di depan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka reaktif. Karena mereka itu reaktif, tidak tahu bahwa pesan Tuhan itu sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Nah, untunglah kita itu sudah siap dengan itu. Jadi kita itu bisa mengantisipasi dengan baik. Tapi kalau saudara itu tidak dekat kepada Tuhan, dan saudara-saudara tidak tahu bahwa akan ada apa di depan, maka saudara itu hanya bisa reaktif. Tapi saudara tidak bisa proaktif. Tahu bedanya ya? Antara reaktif dan proaktif tahu ya bedanya? Tahu? Tahu ya? Tahu. Nah, sekarang ini kita sudah dikasih tahu berapa saat dari akan datang ini, itu akan ada tuayan yang besar. Saudara akan reaktif atau saudara akan proaktif? Kalau saudara reaktif, saudara nanti pada waktu itu, ya ada tuayan besar, kita coba ya, kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Lah membangun saudara-saudara ini kan perlu 3 tahun. Ya sudah kelewat. Tuanya, nah hari ini saya membaca, itu di Holland itu, di negara Belanda, itu mereka itu tiap tahun itu mereka ada jutaan pohon tulip. Pernah dengar nggak? Kalimantan belum ada ya? Belum ada pohon tulip. Tulip itu diekspor kemana-mana. Tapi sekarang ini nggak laku karena pesawat penerbangan nggak ada semua. Nah, kalau kita seperti itulah nanti. Jadi kalau
kalau kita hanya reaktif, maka sekarang ini jutaan pohon tulip itu yang bagus-bagus itu semua itu dimasukkan keranjang sampah, digilas, dihancurkan semua, nggak terpakai. Nah, petani-petani, peternak-peternak susu, milk itu sekarang jutaan liter itu dibuang di dalam sungai gitu aja, dituang berjutaan gallon itu langsung dibuang karena nggak laku kan. Jadi karena tidak ada pengangkutan, tidak ada apa, tidak bisa dipasarkan. Nah, tapi di sebaliknya di grocery, di toko-toko supermarket itu rebutan susu kan. Semua sekarang seperti di Houston ini cuma dibatasi satu orang cuma boleh beli 1 galon aja. Nggak boleh beli karena sudah semuanya habis. Jadi di satu pihak itu susu itu dibuang ke kali, tapi di lain pihak orang-orang mau mendapatkan susu itu susah. Kenapa? Karena kita pada umumnya reaktif. Kita hanya melihat ada problem lalu kita selesaikan gitu. Dan biasanya terlambat. Sekarang masker dicari di mana-mana nggak ada kan? Karena terlambat semuanya. Lalu semua begitu di dalam hidup ini semua demikian. Seperti kita kalau kita tidak siap dengan live streaming, maka gereja-gereja semua itu gimana? Yang gereja-gereja yang nggak siap dengan live streaming ya akhirnya ya mereka nggak bisa. Mereka hanya nonton aja, tuaian itu lewat di depan mereka dan tuaian itu kalau tidak tepat waktunya dipanen pada waktu mereka sudah siap dipanen, kita panen. Nomor 1, kekuatan jahat musuh itu akan memanennya. Ya. Jadi kelompok-kelompok lain yang akan memanen. Yang kedua, kalau tidak sempat dipanen, dia akan busuk di pohon. Dia akan membusuk di pohon ya. Betul ya, kalau saudara di kampung kan banyak tanaman-tanaman itu. Kalau sudah saatnya dipetik, sudah saatnya dipanen, tapi saudara tidak memanennya, kan busuk di pohon. Betul kan? Betul nggak? Betul ya? Nah, panennya yang saudara akan lihat di beberapa saat yang akan datang ini, demikian juga. Kalau saudara tidak memanen, maka kekuatan musuh itulah yang akan memanen. Mungkin dari kelompok yang lain akan memanen. Dari agama lain atau dari apa yang akan memanennya. Saudara nggak siap. Di Papua ada banyak orang-orang yang mau dipanen tapi nggak siap, nanti orang lainnya akan memanen. Di Sulawesi, di mana-mana begitu. Saudara siap nggak? Nah, kalau saudara hanya reaktif, ya pasti nggak siap. Karena untuk mendidik saudara perlu 3 tahun. Panenan itu cuma 1 musim aja kan. Nah, tapi kalau sudah proaktif saat ini, kita akan siap. Nah, sekarang ini makanya kita pengen sekali beli tanah di Toho itu, supaya itu bisa jadi besar. Kita akan mendidik paling enggak minimum kalau bisa 30 tiap angkatan ya, 30. Nah, kita harus mendidik angkatan yang betul-betul tangguh. Jadi sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh. Ini kita mati-matian loh. Ini kita berurusan dengan jiwa-jiwa yang akan saudara tuai. Kalau saudara-saudara nggak serius, lebih baik saudara mengundurkan diri yuk. Karena biaya yang dikeluarkan akan banyak sekali di dalam tahun-tahun yang datang itu. Jadi marilah kita siapkan diri kita untuk melihat akan Tuhan. Sekarang Tuhan sudah berpesan kepada kita, amanat agung, biarlah engkau menjadikan seluruh bangsa itu muridku. Jadi itulah. Saya excited sekali. Saya sungguh bergairah melihat saudara-saudara semua. Ya, tapi saya yakin bahwa yang dikatakan oleh Presiden Trump hari ini itu dibuka. Meskipun ada banyak orang yang masih protes tetapi dia mungkin dengan iman atau gimana ya, kan ada banyak pembisiknya itu, banyak nabi-nabi yang sekitar dia yang membisiknya bahwa Paskah harus buka itu. Nah ini kelihatannya dia akan buka, mungkin ada 1-2 gubernur yang akan balelo, yang akan menentang dia, tapi
dia akan dengan executive power, dia akan memerintahkan buka. Mungkin ada 1-2 negara bagian yang buka sebagian, nggak seluruhnya. Jadi yang ada di depan saudara ini adalah masa yang kritis. Jadi pertama harus dekat kepada Tuhan, ya. Liwatkan waktu-waktu saudara ini dengan banyak berdoa, minta petunjuk Tuhan. Jangan sampai kita tidak tahu, ya. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan apa? Where there is no vision, the people perish. Kalau tidak ada apa? Tidak ada apa ya? Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah itu. Jadi kalau saudara nggak tahu akan ada datang ini, ya kita nggak siap. Kita nggak akan siapkan. Ya nanti aja. Kalau nanti sudah nggak ada waktunya. Perlu 3 tahun. Padahal itu cuma 1 musim aja datangnya. Jadi marilah kita siap ya. Semua siap? Siap? Semua? Siap. Oke. Silakan. Kalau ada Pak Yonatan mau menanggapi atau apa, boleh terus langsung aja teruskan. Apakah tanah di Toho sudah dibeli? Belum. Tapi bakal. Kita sudah siap. Cuman sekarang saya masih minta sertifikat tanahnya itu difoto dengan baik gitu. Masih kurang jelas tuh. Jadi mau dicek sama Maya and Grace di Jakarta, apakah itu memang sah. Jadi surat-surat administrasinya dilihat dulu. Dan lalu kalau besok ada duit, semoga Singkawang ini jadi gereja ke-6. Boleh. Beli jadi gereja ke-6. Boleh, itu bisa juga. Itu bisa juga dilaksanakan demikian. Itu harganya sama dengan Malaban, cuma 300 juta. Ya. Ya, oke. Ya, betul. Itu seperti yang ada di belakang saya ini ya. Saya dengar Malaban mulai dibangun ya. Pastorinya, betul ya? Betul ya? Ya. Sudah dipetakin sama siapa di sana? Bobby 1, Bobby 2 ya. Ya. Oke. Jadi saudara-saudara excited juga ya ketemu sama kakak-kakak saudara ya dari angkatan pertama? Ya. Excited kan? Juni lah. Saya pikir kita mulai prepare untuk Juni. Apa acaranya? Ya kira-kira seminggu begitu. Kita kemudian saya mau ajak siapa yang bisa untuk meninjau 1 atau 2 gereja yang lain gitu. Kalau ibu-ibu HMC bisa datang bagus sekali. Mungkin nggak bisa mungkin nggak. HWC ya. Iya. Nggak tahu kalau bisa nanti waktu saudara menyelesaikan tahun pertama itu kemungkinan siapa tahu ya, itu masih jauh kan. Jadi kira-kira bulan Desember atau apa gitu kalau bisa seperti tahun yang lalu. Ya, akhir November atau Desember. Ya. Ya, begitu dulu. Silakan. Kita sudah bagusin tanah sekitar Singkawang ini. Sayur-sayur sudah dipenuhin sama bedeng-bedeng sayur-sayur, kolam ikan sudah besar, jadi kalau bisa ini semua jadi milik kita dengan 300 juta. Bagus. Ya, kita lihatlah. Karena gini ya, kita akan mencanangkan 400 hamba Tuhan, 1000 gereja 10 tahun kan. 1000 gereja itu, kemudian saya pikir-pikir lagi ya, kemungkinan itu gereja bukan gereja fisik, tapi gereja seperti gereja rumah tangga atau gereja sel atau gereja yang virtual. Jadi 1000 itu menyatakan banyak kan, tapi mungkin enggak seperti gereja fisik seperti yang di belakang saya ini di Malaban. Tapi mungkin 1000 quote unquote dalam tanda petik gereja rumah ya. Gereja rumah atau jadi bisa juga demikian. Jadi yang kita pentingkan adalah pendidikan dari SDM-nya, saudara-saudara ini. Jadi yang kita betul-betul mau manfaatkan itu, kira-kira ada yang masih ragu-ragu nggak jadi hamba Tuhan? Ada nggak? Boleh angkat tangan? Kalau yang ragu-ragu supaya bisa dibina. Mau ditanya terus gitu gimana? Nggak apa-apa, jangan sungkan. Atau yang masih bergumul gitu ya, boleh angkat tangan. Karena kita pengen saudara betul-betul mantap gitu.
mantap mengikut Tuhan dan tidak cengeng. Tidak karena sedikit-sedikit itu mau keluar gitu, atau karena apa sedikit cekcok dengan teman gitu mau keluar, itu nggak bisa itu. Ya, oke, silakan Pak Yonatan kalau mau. Ya. Ya, kita akan bicara tentang satu hal yang penting. Silakan ditayangkan ke AKP. Kita bicara tentang judulnya dulu. Atasnya nggak ada judulnya. Oke, nomor 2 ya. Bukan. Blank check. Judulnya blank check. Suatu istilah yang dikenal di Amerika tapi tidak dikenal di Indonesia. Nah, kita lihat sini. Cewek ini, cewek kecil ini. Cakep nggak? Nggak cakep. Kalau dekat cakep. Oh, ini jadi cewek cakep ini nantinya itu. Walaupun giginya masih ompong ya. Di depannya masih kecil ya. Masih umur berapa ini kira-kira? Ada 3 tahunan gitu, giginya baru pada tumbuh ya. Nah, kalau saya tanya sama saudara sekarang, ini cewek ini cakep, kecil, lucu, mungil seperti ini, masih 3 tahun, nanti kalau sudah besar jadi apa dia? Kira-kira jadi orang apa ya? Jadi orang apa dia? Jadi orang seperti apa? Si cewek mungil, cantik, seperti ini ya. Nah, tergantung dari apa. Ini akan saya bicarakan. Tergantung dari apa. Next. Nah, dia bisa jadi jaksa agung. Wah, hebat ya. Pendidikannya luar biasa, sekolah tinggi segala, akhirnya jadi jaksa. Dan jaksa agung seluruh Indonesia ya. Nomor 1. Atau next. Atau dia jadi international businesswoman. Walaupun ya tentunya wajahnya jangan bule begini ya. Tapi jadi wanita pebisnis internasional, melanglang buana di mana-mana. Tiap bulan ada di negara lain. Karena dia sukses sekali. Si cewek yang tadi yang 3 tahun yang lucu itu, yang giginya masih ompong, bisa jadi international businesswoman. Next. Atau kalau dia cowok, kalau itu bukan cewek tapi cowok 3 tahun, itu bisa menjadi brain surgeon, bisa jadi ahli bedah otak yang kerjaannya itu membelah otak saya. Seperti saudara sudah tahu, saya kan tahun 2005 kena stroke, dan stroke-nya pembuluh darah pecah di sebelah kiri atas ini, sehingga tergenang, otaknya tergenang darah. Jadi itu harus diambil. Makanya waktu itu saya di Singapura, dokter harus buat 2 lubang. Kalau bikin lubang besar begini di kepala saya supaya disedot. Sedot, lalu ditutup lagi. Nah, ini bekasnya, saudara lihat ini bekasnya ini. Ini tanda kebanggaan. Karena dulu pernah dibedah otak ini. Kemudian ditutup lagi, dijahit lagi, ada 2 sebetulnya depan sini, belakang sini ada, cuma ini ketutup rambut jadi nggak kelihatan, tapi diraba bisa di bekas dilubangin. Nah, ini kerjaan brain surgeon, ahli bedah otak. Waktu setelah saya sembuh, saya tanya sama dokternya yang membedah saya itu, ini operasi mayor atau minor? Jawabnya apa? Ini operasi minor. Ternyata gergaji, seperti Anda gergaji kayu itu, gergaji tulang otak ini dibuka tulangnya, disedot darahnya, ditutup lagi, dijahit lagi. Itu kerjaan minor buat Dr. Lee. Dr. Lee itu ya, itu dokter saya namanya Dr. Lee di Singapura. Buat dia itu minor. Buat kita kan, waduh, masa otak ya tentunya dibius total, masa otak digergaji, lalu dibolangin, lalu diangkat tulangnya, lalu disedot darahnya. Tapi ternyata bagi dia itu kerjaan sehari-hari, kerjaan kecil, minor, itu bedah operasi otak yang minor buat dia, karena dia begitu hebatnya, segala macam masalah yang lain ya. Nah, si cewek atau si cowok 3 tahun itu bisa jadi brain surgeon, bisa juga. Jadi ahli bedah otak luar biasa. Masa depannya bisa gemilang seperti jadi jaksa agung, jadi international businesswoman, bisa jadi brain surgeon seperti ini. Tapi, ada tapinya. Tapi juga bisa next.
PSK. Apa itu PSK? Pekerja seks komersial. Itu istilah bagusnya untuk BTS, wanita tunasusila. Itu bahasa bagusnya sekarang PSK. Ini digerebek sama polisi, tangkap sama polisi karena dia BTS itu ya. Bisa jadi ini atau jadi jaksa agung. Wah, next. Atau jadi bargirl ini. Bargirl kerjanya apa? Supaya cowok-cowok itu semua minum dan barnya itu untung karena minuman kerasnya semua habis. Uangnya banyak. Jadi tugas si cewek ini untuk merangsang pemuda-pemuda cowok-cowok itu untuk minum sebanyak-banyaknya. Jadi gaji sesuai dengan keberhasilannya cowok-cowok itu bikin laku botol-botol minuman keras. Jadi kerjaannya itu tentunya dengan daya tarik tertakan di jidat itu tuang begitu, siapa mau minum bisa jadi ini di cewek 3 tahun tadi bisa juga bisa jadi PSK, bisa jadi balge atau next. Nah, bisa jadi escort lady. Apa itu escort lady? Ini adalah cewek-cewek yang kerjaannya menemani cowok-cowok yang butuh pacar sementara. Sementara, ini cuma sementara. Escort lady. Jadi seorang cowok begitu datang dari kota lain untuk bisnis di Pontianak misalkan, dia kan nganggur, sepian. Siapa yang nemenin dia di hotel dalam perjalanan dalam bisnis itu nemenin? Mungkin dia seminggu di Jakarta atau di Pontianak gitu, kerjaan apa ya, iseng ya, iseng-iseng perlu pendamping, telepon aja, telepon escort lady. Datang cewek ini, memang cewek ini dibayar untuk menemani pebisnis muda itu yang butuh teman. Ya, kadang-kadang ikut ada seksnya juga, tapi harus bayar tambahan. Jadi cewek-cewek itu hidupnya, wah, samping PSK, di samping bikin laku bir atau minuman-minuman keras, jadi escort lady. Nah, ini beda sekali ya. 3 yang pertama tadi sama 3 yang kedua ini beda sekali ya. Tapi si cewek umur 3 tahun tadi atau si cowok, ya kalau Anda cowok 3 tahun, bisa juga jadinya nanti itu melambung tinggi luar biasa, jadi jaksa agung, jadi ahli bedah otak, atau terpuruk sama sekali. Jadi PSK, jadi escort lady, jadi bar girl, wanita yang kerjanya di bar. Nah, sekarang tergantung dari apa ini? Pendidikan itu apa? SD, SMP, SMA? Bukan. Bukan tergantung. Bagi kita orang Kristen tergantung dari apa? Next. Nah, iman dan perkataan. Bagaimana saudara beriman dan apa yang saudara ucapkan itu menentukan masa depan Anda. Kita sebagai orang Kristen, kita lihat ini dalam Alkitab. Next. Nah, dalam Matius 21, 18-22, Yesus Kristus mengutuk pohon ara ini. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu, instan ya, karena kata-kata Kristus pohon itu jadi kering. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Pohon ara yang rimbun, yang daunnya banyak, yang hijau sekali, langsung jadi kuncup, langsung jadi kering. Next. Melihat kejadian ini tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Nah, ini pelajaran yang harus kita masukkan dalam hati ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau
kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi luar biasa ajaran Kristus ini. Kamu percaya, tidak ada bimbang, kamu ngomong, dan itu terjadi. Sama seperti Yesus Kristus sendiri. Oh, yang rimbun, yang hijau, yang daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya itu. Tiba-tiba langsung jadi redup, kering, mati, payung mati. Jadi, prinsip yang penting itu ya, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, jadi dalam hati tidak boleh ragu-ragu, bisa nggak saya, bisa nggak saya. Kalau Anda bimbang, ya nggak akan terjadi. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja berbuat apa yang kamu berbuat dengan pohon ara itu, bikin pohon ara yang rimbun dan jadi kering lalu mati, tapi juga kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Oh, kita belum pernah lihat ada gunung tercampak ke laut ya. Ya karena nggak ada orang percaya. Kalau ini gampang percaya itu gampang. Gunung-gunung pada bakal pindah ya. Tabrakan waktu pindah ya. Nggak ada. Nggak ada yang bisa percaya. Saya bisa pindahkan gunung. Tapi Kristus menjamin itu. Kalau kamu percaya, tidak bimbang. Ngomong akan terjadi. Next. Nah, dalam Matius 21 ayat 22 ditegaskan lagi oleh Kristus. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mintanya kapan? Dalam doa. Tapi harus disertai dengan penuh kepercayaan. Kalau nggak percaya, nggak akan terjadi. Jadi penting itu percaya sama mintanya. Makanya kita 2 kali sehari putar-putar di sini supaya berdoa, supaya saudara imannya tambah hari tambah kuat. Saya mendoakan, saya sudah godain beberapa dari partner, saya mendoakan lele yang masih kecil-kecil jadi gede, kan sudah hampir 1 bulan ya. Saya di sini sudah hampir 1 bulan ya. Lelenya kok masih kecil-kecil ya, 2.000 ekor ya. 2 minggu, baru 2 minggu. Oh. Hari ini 2 minggu ya. Anda bisa berdoa supaya lele kamu jadi gede-gede. Berani nggak berdoa seperti itu? Percaya nggak? Ini kata-kata Kristus. Apa saja kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Percaya nggak? Saya lihat ada lagi Anton berdoa untuk tetangga ya, berdoa tetangga. Ya, supaya bertobat. Ya. Anda jangan lupa ya berdoa yang penting hijau ini, supaya nanti terbuka. Wah, luar biasa kalau itu berbakti sama kita ya. Tapi kita berdoa, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pokoknya penting iman dalam hati, ucapkan, doakan, dan itu akan terjadi. Kamu akan menerimanya. Ini kata-kata yang penting ya. Kalau Anda dalam Alkitab bisa garis bawah merah ya. Ini prinsip penting sekali. Next. Kuasa iman dan perkataan. Next. Yesus mengutuk pohon ara. Ini dari Matius tadi, 1 lagi ya. Next. Bukan kesalahan pohon itu. Kenapa bukan salah pohon itu? Karena belum musimnya. Jadi pohon itu nggak salah. Pohon itu wajar. Belum musimnya ya belum keluar buahnya. Jadi bukan karena kesalahan. Jadi ada pendeta-pendeta yang mempersoalkan. Kenapa ya? Kasihan ya pohon ini. Kan bukan salahnya dia ya. Kenapa dia dikutuk ya? Kenapa? Next. Pohon itu dijadikan alat peraga untuk mengajarkan suatu kebenaran yang penting. Nah, ini luar biasanya Tuhan. Kalau saudara saya tidak tahu, yang SMA ya, mungkin ilmu kimia ya, dosennya atau gurunya, sudah anak-anak lihat ini cairan ini ya, terus saat ini ya, saya kasih ini, campur begitu, wah timbul gelembung-gelembung asapnya banyak, seluruh ruang kelas asap sekali. Itu apa itu?
Alat itu digunakan sebagai apa? Alat peraga untuk memperagakan suatu kebenaran, yaitu kebenaran ilmu kimia ya. Ini campur ini, akhirnya uangnya banyak, atau keluar apinya, atau pecah, meledak begitu ya. Nah, ini alat peraga namanya. Jadi, next, kalau saya jadi pohon aranya, senang atau nggak senang? Senang karena saya dijadikan, saya dipakai oleh Tuhan yang menciptakan saya itu untuk jadi alat peraga, untuk mengajarkan suatu kebenaran yang penting sekali, yaitu iman itu mempunyai kuasa yang besar. Iman, kan saudara sering di gereja saudara sering dengar kata iman, beriman, beriman. Karena iman itu kuasanya luar biasa. Bisa pindahkan gunung, bisa yang rimbun sejuk itu bisa menjadi kering layu mati. Jadi pohon itu nggak ada salahnya. Pohon itu nggak salah. Tapi pohon itu terima kasih kepada Tuhan. Aku ini diciptakan cuma punya satu tujuan. Tujuannya jadi aku jadi alat peraga Tuhan untuk mengajarkan suatu kebenaran yang penting. Pohon itu bisa ngomong, bisa berbicara. Terima kasih kepada Tuhan. Tujuan hidupku sudah tercapai. Misi hidupku apa? Untuk jadi alat peraga. Misi hidupku sudah tercapai. Terima kasih kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya sederhana ya, tapi suatu pelajaran yang penting. Bahwa iman mempunyai kuasa besar. Next. Nah, dalam Matius 8 ayat 13 terjadi lagi kata-kata penting yang mirip ya. Yesus berkata kepada perwira itu, cerita perwira yang punya hamba yang sakit di rumah ya. Waktu dikatakan, waktu dia diminta oleh perwira itu, siap, dia siap mau datang ke sana. Tapi perwira itu mengatakan, nggak usah datang. Saya ini seorang perwira, saya punya anak-anak buah. Kalau saya mengatakan kepada salah satu anak buahnya itu, lakukan ini, langsung dia lakukan. Nggak berani dia nggak lakukan. Kalau dia mengatakan kepada salah seorang anak buahnya, serdarunya, ketawa nggak saudara itu? Ketawa. Diam. Kerjakan ini. Bersihkan kamar mandi. Cangkul ini, seperti saya sering minta juga ya. Cangkul ini. Dia nyangkul. Nah, perwira itu karena kedudukannya tinggi terhadap anak buahnya, punya kuasa. Jadi Tuhan nggak perlu capek-capek datang ke rumah saya. Ngomong satu kata. Hambaku di rumah akan sembuh. Nah, luar biasa. Begitu mendengar itu, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, pada saat yang bersamaan dengan Yesus ngomong itu, hambanya di rumah itu sembuh. Sembuhlah hambanya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yang menyembuhkan hambanya itu siapa? Imannya Yesus atau imannya perwira? Imannya Yesus ya. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau perwira, seperti yang kamu percaya. Bukan seperti yang Yesus percaya. Tapi tergantung daripada imannya si perwira itu. Iman perwira itu yang menyembuhkan. Dia mengerti hierarki otoritas. Otoritas ya, dalam hierarki, dalam otoritas ya. Kalau Pak Jokowi ngomong, kita semua rakyat yang banyak ini, 250 juta akan melakukan ini. Mestinya gubernur-gubernur yang nggak bandel itu mengatakan kita tidak lockdown, kita tidak tutup Indonesia. Banyak orang yang ngomel, kenapa nggak ditutup Indonesia? Tapi Jokowi mengatakan kita tidak lockdown, dan udah betul nggak lockdown. Nah, apalagi nanti kalau Trump itu mengatakan kita buka seluruh Amerika, wah, mestinya anak buahnya semua taat, langsung dibuka. Keluar masuk LA, keluar masuk California, keluar masuk Nevada, keluar masuk Texas, bebas semua. Karena presiden sudah ngomong kita buka. Nah, dia ngerti otoritas dan dia ngerti, dia mengakui Yesus Kristus berotoritas atas semuanya, atas seluruh yang terjadi di bumi ini. Sehingga ngomong satu kata aja, hambaku bermakan semua. Yesus Kristus kagum dengan imannya seluruh perwira. Next.
Nah, orang buta juga, 2 orang buta. Lalu Yesus menjamah, waktu mereka teriak-teriak minta disembuhkan, Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imannya siapa? Imannya seorang buta. Iman kedua orang buta itu menyembuhkan, bukan imannya Kristus. Memang kuasanya kuasa Tuhan. Tapi kuasa Tuhan itu digerakkan oleh imannya si orang buta. Waktu mereka percaya, mereka sembuh. Jadi ini kata-kata penting yang saudara harus hafalkan ya. Jadilah kepadamu menurut iman. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Next. Jadi kuasa iman dan perkataan. Next. Dari prinsipnya, iman yang dinyatakan seorang melalui kata-kata, jadi iman yang ada di dalam hati, diucapkan melalui kata-kata akan bisa mematikan seperti pohon itu mati, atau bisa menghidupkan. Yang mati bisa hidup, gunung bisa pindah, yang buta bisa melek. Next. Bisa melukai atau menyembuhkan. Iman kita bisa melukai seorang, tapi juga bisa menyembuhkan seorang. Next. Bisa merusak atau memperbaiki. Bisa merusak, bisa memperbaiki. Itu luar biasanya iman kita. Nah, imannya siapa ini? Imannya siapa? Bukan imannya Tuhan, imannya kita. Jadi, kalau si Chris, misalkan, nanti pengen punya anak berapa? 10? 2. Kalau dia punya anak 2, dari kecil dikutukin terus sama bapaknya ini. Bego lu, bodoh lu, anak kok konyol, anak kok bandel seperti ini, anak kok manja seperti ini. Udah, gak usah makan, masuk kamar sana. Nanti anaknya jadi apa? Kita nonton kemarin malam, anaknya jadi apa? Psikopat. Kan dikutukin terus, apalagi kalau tambahin terus. Pak. Anak baru ngomong, anak kecil kan ngomongnya gagap ya. Pak. Ngomong kok seperti itu. Pak, begitu. Bodoh kamu itu. Pak, begitu. Anaknya jadi apa nanti? Psikopat nanti, seperti kita belajar kemarin. Karena dirusak, dilukai, dimatikan. Imannya orang tua yang ngomong begitu, kamu bodoh. Anaknya jadi pintar jadi bodoh. Bodoh. Kamu konyol. Anaknya jadi konyol. Kamu akan gagal seumur hidup. Anaknya jadi kalau papanya itu ngutukin anak gagal, anaknya akan jadi gagal. Karena jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kata-kata daripada si bapak masuk dalam jiwa anak. Anaknya percaya nggak? Percaya. Saya bodoh. Saya nggak si papa. Saya kan konyol. Saya kan anak terbuang. Kata papa saya bakal gagal. Saya akan gagal. Nanti akhirnya dalam hidup dia akan gagal. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kan kepadamu seperti yang kau percaya. Jadi hati-hati ya. Ngomong, sebab iman itu bisa mematikan atau menghidupkan. Berlawanan ya. Bisa melukai, bisa menyembuhkan. Bisa merusak, bisa memperbaiki. Merusak jadi apa? Jadi psikopat. Dulu anak yang benci sekali sama bapaknya. Anak yang melihat dunia ini celaka semuanya. Dunia ini parah. Hidup itu, kemarin kita dengar siapa yang ngomong itu? Kenyataan itu penderitaan. Langsung saya counter dong. Langsung saya lawan. Di sini itu kenyataan, di sini itu penderitaan. Kenyataan di sini kita bisa nyanyi bebas, kita bisa bersuka cita dengan bebas ya. Kita bisa putar-putar sambil bebas ya. Nyanyi apa aja, sepuas-puasnya. Tidak ada kenyataan itu berat ya. Seperti saya kan sudah sharing sedikit ya. Dalam hidup saya, kenyataan itu nggak berat. Saya senang aja. Saya punya istri, punya 2 anak, gaji saya hanya dosen aja. Dosen teologi lagi. Dosennya itu sakti. Untar, kode sekolahnya yang uangnya berjuta. Enggak.
dosennya itu dosen sekolah teologi yang nggak banyak uangnya, tapi Tuhan bisa piara. Dan saya nggak pernah punya anggapan hidup itu berat ya, hidup itu berat ya, hidup susah ya. Seperti berdaya mereka susah. Ada orang ngomongnya itu susah. Susah. Ngomongnya susah. Enggak, saya nggak pernah menganggap hidup saya itu dengan dua anak saya, dengan istri. Susah itu enggak. Itu menyenangkan. Dan ada 1 bulan di sini menyenangkan ya. Enggak ada yang berat ya. Enggak ada yang kita ngambil, mau makan apa ini, makan apa. Walaupun kita makannya cuma sayur-sayuran, banyak sayurnya. Tapi kenyang, maksudnya mentung-mentung gitu ya. Banyak. Karena kita nggak susah. Karena kita punya Tuhan. Makanya 2 kali sehari, ayo bercumbu ria dengan Tuhan. Ayo berpolokan ria. Polokan apa? Bermanja-manja ria sama Tuhan. Dan Allah seperti saya katakan, Allah itu sangat senang kalau saudara itu bercanda ria sama beliau. Wah, masa Tuhan diajak bercanda? Iya, nggak apa-apa, senang. Utarakan segenap isi hati. Allah mau dengar segala-galanya. Dan Allah senang dengar. Sama seperti anak kecil ya, 3 tahun, 4 tahun, masih terbata-bata ngomong, Mama, I love you. Mamanya aja, Mama, Jody sayang kamu, Mama. Wah, itu hati Mama gimana? Berbunga-bunga ya. Dan seperti saya sudah katakan, Allah itu sangat posesif ya. Allah marah kalau waktu anaknya itu bercanda, itu dihalangi. Allah marah. Waktu umatnya beribadah itu dihalangi, itu Allah marah sekali. Kita lihat ceritanya dalam apa? Dalam Alkitab, dengan nama apa? Tulah, 10 tulah itu. Nggak boleh beribadah. Ditabuk sama Allah sekali. Nggak boleh beribadah. Tabuk Allah 2 kali. Sampai 10 kali. Dan tabukan yang paling akhir itu paling mengerikan. Anaknya mati. Semua anak pertama. Yang kalau anaknya cuma 1 gimana? Mati semua. Anaknya 2, setengahnya mati. 1 mati. Anak sulungnya mati semua. Itu tabukan yang luar biasa. Ditempelin sama Allah. Karena kamu berani menghambat umatku beribadah. Kamu berani. Makanya saya berani mengatakan Allah sangat posesif dengan waktu. Kalau kita di sini 1 jam, 1 jam, 1 jam lagi, 1 jam sore ya. Makanya jangan dikorupsi itu. Waktunya Allah jangan saudara berani korupsi ya. Lebih enak nyangkul, lebih enak ngepel ya, lebih enak nyangkul ya daripada berdoa ya. Nah, kalau nggak hati-hati, orang nggak tahan berdoa. Masa berdoa 1 jam? Masa berdoa 1 jam? Ya baca Alkitab. Kalau Anda sudah kehabisan yang mau didoakan, baca Alkitab. Baca Alkitab 1 jam. Itu menyenangkan hati Allah. Karena pada saat kita ngomong, Allah dengarkan. Tapi siapa yang bercanda itu? Pak Dani kali ya. Kita ngomong sama Tuhan, minta ini, minta ini. Udah stop. Amin. Alam baru mau ngomong. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah nggak sempat ngomong. Allah baru mau jawab pertanyaan kita sudah amin. Amin. Makanya 1/2 jam Anda yang ngomong sama Tuhan, 1/2 jam Allah yang ngomong sama Tuhan. Itu gimana Allah? Pak Fendi Utomo yang ngomong itu waktu itu. Ya Pak Fendi ya. 1/2 jam kedua itu Allah yang ngomong sama kita. Makanya pakai Alkitab ya. Baca. Allah bicara terutama melalui firman-Nya. Melalui Alkitab. Nanti kalau saudara sudah jauh lebih intim dengan Tuhan, nanti Allah bisa ngomong kepada kita sehari-hari yang nggak ada dalam Alkitab. Allah bisa. Makanya kita mengatakan Alkitab tertutup ya. Tidak boleh tambah 1 halaman lagi Alkitab ya. Tapi Allah masih bicara terus-menerus di zaman ini. 2000 tahun setelah dulu itu. Allah masih bisa ngomong. Kamu ke tetangga itu.
doakan tetangga itu anaknya sakit. Sama seperti Roh Kudus berkata kepada Filipus, kamu pergi ke jalan itu, nanti akan ketemu. Yang ketemu siapa dia itu? Sida-sida, naik kereta, baca Alkitab Perjanjian Lama, tapi nggak ngerti ini ngomong tentang siapa sih ini. Nabi-nabi ini ngomong tentang siapa ya? Nggak ngerti, pusing. Nah, tapi tiba-tiba Filipus yang diperintahkan oleh Roh Kudus, stop keretanya, diajak naik, diceritain, ini bicara tentang Yesus Kristus. Wah, terbuka matanya si sida-sida itu. Percaya sama Tuhan Yesus Kristus, percaya. Oke, lalu katanya kalau percaya harus dibaptiskan. Wah, dia lihat ada kolam atau danau. Boleh nggak saya dibaptiskan? Langsung dibaptiskan waktu itu. Langsung dia pulang ke Ethiopia. Mungkin itu awal daripada penginjilan Ethiopia. Dan Filipus langsung ditarik oleh Roh Kudus. Pindahkan tempat lain lagi. Jadi Roh Kudus masih berbicara kepada Anda dan saya sekarang ini. Kalau saya tanya Anda ini semua, kok bisa masuk ke sini? Kenapa ini sih? Dari seluruh desa di Kalimantan Barat, kok bisa pilih desa Pasi? Kenapa sih? Karena dipanggil Tuhan. Mestinya Anton juga dipanggil Tuhan. Kita semua merasa panggilan Tuhan. Loh, kok ada? Dalam Alkitab kan nggak ada kata, hai Yonatan, pindah ke Dusun Pasi, kan nggak ada ya. Apa kita nambah-nambah Alkitab? Kita tidak nambah-nambah Alkitab. Kita menggenapi. Tapi karena kita masih tetap buka telinga, Roh Kudus masih bisa bicara sama kita. Sama seperti Roh Kudus bicara sama Pak David. Ayo bikin Bishop Center di Toho. Kalau Bishop Center nanti jadi 1 tahun di Toho, wah, kita murid-murid angkatan ke 3, 4, 5 pindah semua ke Toho. Sini gimana nih, Singkawang? Ya mungkin salah satu Anda jadi gembala di sini. Tapi ini gereja ke-6. Kalau Tuhan kasih kita dana, ini menjadi gereja ke-6 Besom atau gereja pertama tahun 2020 daripada Besom. Nanti harus ada yang mengembalakan. Saya kan nggak bisa, saya harus menyertai Anda ke Toho juga, membina anak-anak yang baru, menjadi gembala-gembala yang baru. Semoga saya dorong Anda terus bawa teman-temannya. Semoga kita dapat 30 atau bahkan Pak David tadi ngomong, kalau bisa 50, coba tanahnya 1 hektar. Tanahnya cuma berapa? Berapa ratus meter ini? 3 kali 150, lebih dari 1.500. 1.500 meter. Ada 1.000 meter enggak? Kalau 30 kali 50 kan 1.500 meter. Ini 1 hektar, 10.000 meter. Wah, kita nanti bisa bikin ruangan banyak untuk siswa-siswa. Kalau bisa 50, puji Tuhan. Tiap tahun kita keluarkan 50 siswa. Tapi ya harus ada pembinanya. Jadi saya harus ikut pindah ke Toho nanti. Kalau Toho sudah jadi. Harus ada mengembalakan di Singkawang ini, atau di Dusun Pasi ini. Kalau kita sudah tabiskan, nanti kalau Pak David datang ke sini, bulan Juni kita tabiskan gereja di sini. Wah, perlu gembala di sini. Salah satu dari Anda yang terbeban nanti akan ada di sini. Tapi 5 gereja nanti kalau kawan-kawan balik, angkatan 1 balik, kalian yang harus mengembalakan 5 gereja. Paling sedikit berdua ini 1 gereja ya. Kan sudah cocok berdua ya, cocok jadi gemili-gemili di gereja. Entah di mana, di Malaban, di Batu Laut, di Ensunak, nggak tahu, di Kubong. Ya, tapi yang lainnya Anda semua. Yang lain harus melayani semuanya. Maunya di Malaban itu, siapa tahu Kubong kamu. Tapi semuanya harus dilayani. Nggak ada, tidak ada pelayanan, nggak bisa kita bikin kosong, nggak ada gembala. Jadi itu terjadi karena kita beriman. Ayo beriman semua ya. Dan jangan ngomong yang negatif-negatif. Kenapa saya tegur Rani? Dia nyanyinya apa? Makanya sisa-sisa orang. Dia nyanyi apa? Kata-katanya apa? Lagu yang meranam itu.
ucapkan supaya teman-temannya itu ngomongnya kata-katanya apa itu? Makanya apa? Sisa orang. Terus apa lagi? Ya. Mau jadi tunawisma, jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman yang dinyatakan melalui kata-kata dapat membuat Anda jadi tunawisma nanti. Kalau iya, tapi lagu itu kata-kata siapa tahu jadi iman. Banyak orang ngomong gitu loh. Itu susah. Saya kok susah, saya kok menana ya. Saya kok gagal terus ya. Kerja ini gagal, kerja itu gagal. Punya bisnis ini gagal, buka toko ini gagal. Kok gagal terus ya. Memang saya orang sialan. Saya orang gagal ini. Anda ngomong seperti itu, beriman seperti itu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nanti akan jadi begitu. Jadi hindari iman yang negatif. Next. Nah, blank check. Ada istilah dalam bahasa Inggris di Amerika yang namanya blank check. Tidak boleh diterjemahkan, bahkan cek itu ngecek, blank kan kosong. Ini bukan cek kosong ya, lain cek kosong. Cek kosong itu Anda nggak punya dana di bank, Anda bikin cek untuk bayar sesuatu untuk orang itu bawa ke bank untuk diuangkan, tidak ada dananya. Namanya itu cek kosong. Blank check bukan seperti itu, sangat berbeda. Ini istilah bahasa Inggris. Next. Nah, ini saudara lihat ini. Kalau saya, Yonatan Trisna, saya bikin cek, saya tulis itu 1 million US dollars, 1 juta dolar. Ini cek kosong atau blank check? Ini cek kosong. Sebab saya nggak punya uang ini sebanyak 1 juta dolar ini. Pasti bank apa-apa ini? Nggak ada dana. Pak Yonatan uangnya cuma sedikit, nggak ada dana 1 juta dolar ini. Ini disebut cek kosong. Kalau saya kasih sama Anda, sama Rani ini, Rani pergi ke bank untuk ambil uangnya, dia akan ditolak sama, ketawain sama pegawai bank. Hah? 1 juta dolar? Si Yonatan nggak ada uang 1 juta dolar di akunnya. Ini cek kosong. Dan kalau saya nulis begini untuk bayar sesuatu, saya bisa masuk penjara ini. Saya bisa diperkarakan karena saya bohongin orang. Beli motor 30 juta ya. Saya tulis 30 juta. Waktu orangnya penjual motornya mau uangkan di bank, ketahui. Nggak ada uang, nggak ada 30 juta. Si Yonatan nggak ada uang 30 juta. Itu cek kosong. Next. Ngerti ya bedanya? Nah, ini blank check. Kalau ini di Amerika, kalau anaknya, seorang bapak punya anaknya ulang tahun. Misalkan bapaknya orang kaya ya. Anaknya ulang tahun. Minggu depan anak saya ulang tahun. Ini apa ya? Tapi dia sudah punya segala-galanya. HP-nya sudah paling canggih, sudah punya sepeda motor yang gede, sudah punya mobil, uang sekolahnya semua sudah dibayar, makanannya sudah cukup, uang sakunya sudah 100 dolar seminggu, cukup. Apa lagi ya? Papanya pusing. Papanya pusing. Saya mau kasih hadiah apa sama anak saya? Lalu dia keluarkan apa yang disebut blank check. Blank check itu satu cek yang masih blank, masih belum ditulis, tapi sudah ditandatangan sama bapaknya. Bapaknya sudah tangan, sehingga dia mengatakan kepada anaknya, Anton atau Johnny, kamu kan selamat ulang tahun ya, Papa sayang sama kamu. Ini, Papa tidak tahu kamu sebaiknya dibeliin apa ya. Papa kasih kamu blank check itu. Kamu tinggal tulis, kamu perlu apa aja. Uang Papa kan banyak di bank. Kamu tulis, mau tulis 1.000 dolar, nanti kamu bawa ke bank, dapat 1.000 dolar. Sebab sudah ditandatangan sama bapaknya ini. Asik ya, dapat blank check ini ya. Kalau papanya kaya ya, saya puas mau tulis 2.000 dolar, bisa dapat 2.000 dolar. Tapi kalau saya mau tulis 50 sen, dapatnya berapa? Kalau saya tulis 50 sen gitu, saya bawa ke bank, dapat uang, saya ambil uang berapa? 50 sen. Karena ini blank check, tergantung daripada kan sepertinya imannya penulisnya itu, anaknya si Joni itu
imannya berapa? Papa saya miskin ya. Dia percaya papanya miskin, dia cuma kasih 50 sen aja, setengah dolar atau $1 aja. Nah, kalau saya mau kasih anak saya Robert blank check, saya uangnya nggak banyak. Jadi saya kasih sama Robert, Papa kasih blank check ya. Tapi hati-hati ya, uang Papa nggak banyak ya. Uang Papa cuma sedikit ya. Kamu jangan kasih banyak-banyak ya. Jangan tulis banyak-banyak ya. Dia hanya berhasil menulis jumlah yang kecil aja. Misalkan 1 juta aja. Karena uang saya nggak banyak. Jadi kalau saya tulis blank check ini nilainya kecil. Karena saya bukan konglomerat, saya bukan orang kaya. Jadi nilainya ini kecil. Tapi, next. Kalau yang nulis Bill Gates, siapa itu Bill Gates? Tahu semua tuh? Bill Gates, pemilik Microsoft, kaya. Dulu pernah jadi orang paling kaya. Saya tidak tahu. Sekarang masih orang paling kaya di seluruh dunia, bukan di Amerika aja. Paling kaya. Kalau dia tulis blank check itu nilainya besar nggak? Besar sekali. Saudara tulis itu $1 juta. Saudara pergi ke bank, dapat uang $1 juta. $1 juta itu berapa sekarang? 15 miliar. Waduh, asik ya, karena ini ditantangani oleh Bill Gates itu. Nilainya besar sekali. Karena dia orang kaya. Name his dogs Rolex and Timex because they were watchdogs. Sudah habis waktunya ya. Kita sambung minggu depan ya. Enggak apa-apa, masih oke lah sampai okay. Teruskan aja sampai habis ya. Oke. Nanti beritahu ya sebelum habis ya. Ya. Next. Nah, kalau nulis itu Yesus Kristus, nilainya gimana? Besar. Karena dia pemilik semuanya. Seluruh Jakarta Raya, dia menciptakan 10.000 Jakarta Raya, dia hanya ngomong, jadilah. Langsung ada 10.000 coba Jakarta Raya. Bukan planet, 10.000 planet. 10.000 sistem surya yang baru. Karena dia pencipta, nilainya besar. Karena yang tanda tangan ini Yesus Kristus. Yang mengeluarkan blank check-nya itu Yesus Kristus. Nah, next. Tapi, walaupun sudah ditandatangani Yesus Kristus, saudara tulisnya cuma $1 aja. Dapat berapa nanti? Dapat $1 juga. Nggak akan dapat $10. Nggak akan dapat $1.000. Karena saudara nulisnya cuma $1 itu. $1 aja. $1. Walaupun ditandatangani Yesus Kristus yang pemilik semuanya. Jadi ini namanya iman teri. Dapatnya ikan kecil aja yang kita makan asin-asin itu ya. Ikan teri karena saudara imannya cuma teri. Walaupun yang mengeluarkan blank check itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tapi karena iman saudara, nggak bisa. Saya kan orang gelandangan aja. Saya tidurnya di bawah jembatan atau di bawah kereta api. Makanya sisa-sisa makanan orang. Nanti saudara sungguh-sungguh terjadi seperti itu. Karena jadilah kepadamu menurut imanmu. Kamu percaya setiap hari kasih $1 sama Tuhan Yesus ya. Terjadilah begitu. Atau next. Lebih gede ini. Kakap, wah saya tulis saja $10.000. Dapatnya berapa kalau sudah tulis $10.000? Dapatnya ya $10.000. 150 juta. Itu kakap itu, gede itu. Malah dimakan teri itu. Tapi dapat kakap. Tapi next, lebih heboh lagi. Saudara kasih ikan paus. Wah, saudara kasih $1 juta. Yesus bisa kasih $1 juta. Iya bisa. Saudara dapat ikan paus itu. Gede gitu. Dagingnya banyak, puas makannya. Karena saudara berani nekat, iman saudara berani nekat tulis $1 juta Amerika. Dan sudah ditanggung oleh Yesus Kristus sendiri. Sudah dapat ikan paus itu.
bukan kakap, bukan bandeng, bukan lele, ada ikan paus. Jadi tergantung sama Tuhan Yesusnya atau tergantung sama kita. Dua-duanya. Nulis harus luar biasa, Yesus memang dia menjadikan luar biasa. Dan Anda harus beriman luar biasa. Kalau Anda percaya, mana bisa saya nanti ditaruh di bom. Penduduknya aja cuma 100 orang. Paling-paling gereja saya 10 orang nanti. Kalau Chris percaya begitu, jumlahnya berapa orang nanti? 10 orang. Karena jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi jangan sekali-kali melecehkan Tuhan itu. Merendahkan dengan saya kasih 10 orang jumlahnya. Hubungkan daerah susah. Tuhan, hubungkan daerah susah. Saya kasih 10 orang aja. Cukup, saya akan melayani 10 orang aja. Bagian rumah tangga aja. Dan nanti cuma dapat 10 orang juga. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Next. Nah, saudara dan semua, dan kita semua dikasih blank check. Saudara, walaupun nggak kelihatan di kantong saudara itu logo-logo, ini ada blank checknya. Blank checknya itu ya, nah, tapi itu hanya seperti penguasa jangan raya, pencipta jangan raya, ngomong sentil aja, goyang kelingking aja, jangan raya sudah terjadi. Ya, sudah tanda tangannya. Dan semua sudah dikasih. Next. Nah, kapan mau diambil? Blank check saudara itu mau diambil. Blank check dapat diambil setiap saat setelah habis dipakai. Pagi, siang, malam. Minta sama Tuhan. Saya beriman 10 orang. Saya beriman 20 orang. Saya beriman 30 orang. Saya beriman 50 orang. Saya beriman 100 orang. Seluruh dusun Kubong ini harus ikut menyembah Tuhan 2 kali sehari. Ikut jogging track yang saudara bangun nanti di sekitar gereja Kubong. Mereka akan ikut lari-lari atau jalan-jalan. Saya percaya Tuhan. Jadi blank check dapat diambil setiap saat. Jadi kalau sudah dihabis, pagi sudah habis, hari ini sudah nggak ada blank check lagi, sudah pakai tadi pagi. Enggak. Tiap kali habis, taruh sama Tuhan, yang baru. Tiap kali habis, taruh. Makanya beriman itu puluhan kali sehari bisa. Saudara beriman bisa puluhan hari sehari. Puluhan kali. Puluhan lembar. Blank check. Pagi, siang, malam bisa dipakai. Next. Nah, ber-TJ. Karena itu dalam Kristus kita ber-TJ. TJ itu apa? Bertanggung jawab terhadap kehidupan kita masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk nasib kita. Saya nggak bisa menyalahkan lain. Saya miskin ini gara-gara si Rani sih. Nggak bisa. Saya menderita begini gara-gara suami saya. Nggak bisa. Saya menderita begini gara-gara istri saya. Nggak bisa. Saya menderita begini gara-gara mertua. Mertua yang jahatin saya. Enggak. Kita tidak bisa mempersalahkan orang lain untuk nasib kita. Jadi nasib Anda semua nanti ya, itu tergantung daripada iman saudara. Bukan tergantung saya, walaupun saudara di sini selama 3 tahun nanti, tapi bukan bergantung pada iman dosen-dosen, guru-guru, staf, pimpinan, bukan. Tergantung daripada iman masing-masing. Setiap hari Tuhan itu kasih setumpuk blank check itu kepada kami. Silakan pakai semaumu. Mau diisi berapa aja. Mau diisi $1 aja, dapat teri nanti. Mau diisi $1.000, dapat kakap. Mau diisi $1 juta, dapat ikan paus nanti. Tergantung dari imannya siapa? Kita. Tuhan menghendaki kita itu imannya gede. Ayo. Jadi dia bisa menyalahkan orang lain ya. Nasib saudara ya. Nasib saudara ditentukan oleh siapa? Pertama oleh Tuhan, kedua oleh diri sendiri. Tika juga bisa mengatakan, gara-gara saya dapat suami yang galak, suami yang
maka saya menderita hidup. Enggak. Imannya Tika, bukan imannya suami. Tuhan, bebaskan saya dari kehidupan yang menderita seperti ini. Bisa bebas. Tuhan yang karena kita berani tulis blank check itu. Beri saya keluarga yang bahagia. Sudah ditandatangan oleh Yesus Kristus. Tuhan bisa mengubah, entah caranya gimana. Jangan-jangan suami itu pencet hidupnya. Bukan nafas mati. Udah, bebas dia. Bisa membina hidup bahagia dengan 2 anak kecilnya. Atau Tuhan bisa mengubah suami. Suami diubah. Suami tertarik sama Tuhan. Sampai dia bertobat, minta ampun. Nangis-nangis di hadapan Tuhan. Berubah. Kali ini istrinya lagi. Jadi, tidak bisa. Ingat ya, kita tidak dapat mempersalahkan orang lain untuk nasib kita. Nasibmu ditentukan oleh Tuhan dan oleh kamu sendiri. Saudara itu makanannya itu teri-teri tok, atau makannya kakap, atau makannya ikan paus itu. Puas. Itu tergantung daripada saudara. Bukan tergantung daripada suami, bukan tergantung dari mertua, bukan tergantung daripada anak-anak juga. Orang tua juga tidak bisa mereka sudah tua. Anak saya buka ingat ya. Anak saya nggak menjenguk. Sudah 1 bulan saya nggak pernah dijenguk sama anak saya. Makanya saya menderita. Dia menderita karena apa? Anak-anaknya atau karena dirinya? Ini bertanggung jawab. Oma atau opa itu hidupnya tergantung. Kualitas hidupnya tergantung daripada dirinya sendiri. Bukan tergantung dari anak. Kalau anak masih kecil ya memang gitu tergantung daripada orang tua karena dia belum bisa beriman. Ya udah saya paling sama papa budu-budu bego-bego sama apa ya. Ya udah jadi begitu. Tergantung sama orang tua. Tapi kalau Anda sudah gede, sudah remaja, sudah dengar firman Allah, sudah dengar bahwa kita itu bertanggung jawab dalam Kristus. Ini dalam Kristus ya. Di luar Kristus enggak. Di luar Kristus ada makanan daripada si iblis itu. Daripada si naga masih dia, daripada si singa gede itu, singa gede itu perlu jaga kelihatan. Kita tidak dalam Kristus kita itu bertanggung jawab kehidupan kita masing-masing. Gak bisa mempersalahkan orang lain untuk nasib kita. Ya, jadi Anda ber-TJ ya, dan saya melatih Anda di sini untuk hidup ber-TJ. Setiap hari bangunnya jam berapa, diajarin jam berapa, nyalakan lampu, ya. Berdoa 2 kali sehari, itu ada ber-TJ. Anda bisa taat, bisa enggak, saya nggak mau pulang kampung aja, ya boleh, nggak bisa, kita nggak bisa melawan, tapi nanti nasib hidupnya ya sesuai dengan pilihan sendiri. Dan kalau saya akan melayani Tuhan seumur hidup, dan saya akan berhasil bukan duitnya banyak ya, bukan berjodoh gede begitu jemol begitu enggak. Dalam perkenan Tuhan dan suara Tuhan yang sukses atau enggaknya itu tergantung Tuhan dan yang kedua tergantung kita. Dan Tuhan mau ada sukses. Tidak ada Tuhan mau saudara gagal dalam pelayanan. Tidak ada sukses. Kalau itu dia kasih perintah amanat aku itu muridkan muridkan orang-orang Dayak, muridkan orang-orang Cina, muridkan orang-orang Melayu di Kalimantan. Sebanyak-banyak. Tidak, Tuhan tidak mau saudara gagal. Tapi kalau itu bukan gagal, kalau gagal ya karena sendiri, karena anak, bukan dia saya miskin aja, saya orang kaya, saya makan sisanya, saya makanannya teri aja sisanya kris saya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Nanti kamu akan makan teri terus. Tolong Pak Yonatan, mic-nya didekatkan di mulut, terlalu jauh itu. Terlalu jauh ya? Ya, sekarang oke. Waktunya gimana? Sebentar lagi lah, oke lah. Beberapa menit lagi. Di-wrap apa aja? 5 menit aja ya. Oke, next. Nah, jadi
kalau ada punya kehidupan bertanggung jawab, jangan pernah salahkan orang tua. Jangan pernah salahkan mertua. Jangan pernah salahkan pacar atau pasangan suami istri. Jangan pernah salahkan guru, teman, atau sekolah. Jangan pernah salahkan bos dan perusahaan. Dan jangan pernah salahkan negara. Atau jangan pernah salahkan si virusnya, nggak kelihatan. Gara-gara virus kita berikan. Jangan gara-gara virus saya celaka ini. Terus sudah belajar. Kan saya tanya sering. Di sini, di desa Pasi ini, walaupun ada virus di mana-mana, masih ketawa-ketawa terus ya. Masih nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi yang bebas, keras ya, bisa nyanyi ya. Jadi nggak tergantung daripada situasi negara. Tidak tergantung daripada Oh, sebentar, kenapa Kenapa Pak Yonatan suaranya hilang? Coba. oh ya. Sekarang udah oke. Kena mute tadi. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah belajar. Bahwa Engkau memberikan kepada kami semua tidak ada yang tidak blank check yang sudah Engkau tanda tangani Tuhan. Sekarang tergantung daripada iman dan kata-kata kami. Apakah kami hidupnya itu celaka, menderita, parah, gelandangan, makan sisa-sisa makanan orang lain, atau hidup kami akan berhasil dengan pertolongan-Mu. Sesuai dengan roh-Mu Tuhan, bimbingan roh-Mu, kami akan sukses, kami akan melanglang kemana-mana. Kami akan sungguh-sungguh mentaati amanat agung. Kami akan memuridkan orang-orang Dayak, orang-orang Melayu, orang-orang Chinese di sekitar kami Tuhan. Kami akan mengajarkan jalan-jalan-Mu sesuai dengan perintah-Mu. Sesuai dengan perintah amanat agung. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan kami siap melakukan itu. Kami tahu dengan Engkau Tuhan sesuai dengan ajaran-Mu. Semuanya itu terjadi karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami harus beriman. Kami harus ucapkan itu. Dan kami harus beriman bahwa kami berhasil sukses. Maka kami harus sungguh-sungguh berhasil sukses sesuai dengan instruksi-Mu. Sesuai dengan bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan segala syukur kami Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, terima kasih Pak Yonatan. Adik-adik semua excited ya untuk masa depan Anda semuanya excited ya. Ya, ayo kita excited dan kita akan menyongsong. Kita nggak takut dengan virus, kita nggak takut dengan apapun. Akan ada banyak masa-masa yang di depan yang sulit, tetapi di tengah kesulitan itu ada kesempatan. Kalau nggak ada kesulitan, virus itu orang nggak akan mau terima Tuhan, lebih susah. Tapi sekarang orang semua ada ketakutan, semua orang pada. Jadi kalau saudara mau mengabarkan Injil itu gampang sekali pada saat ini. Nah nanti di tahun-tahun yang depan juga demikian, akan ada banyak kesempatan bagi saudara-saudara. Ya, nanti kalau meteor datang. Ya, terima kasih dan doakan ini keputusan pada hari ini. Beberapa jam yang lalu Presiden Trump sudah memutuskan Amerika akan segera membuka kembali dan kelihatannya akan diikuti oleh negara-negara lainnya. Jadi kalau Amerika sudah membuka diri, maka pesawat-pesawat penerbangan ke Singapura, ke Indonesia, kemana-mana sudah akan berjalan dengan baik lagi. Terima kasih. Indonesia oleh Jokowi tidak pernah menutup diri, tidak pernah lockdown Indonesia. Ya. Puji Tuhan. Bagus. Berani Jokowi. Bagus kalau begitu. Ya karena kalau lockdown itu ekonominya akan hancur-hancur Anda. Dan rupanya Pak Jokowi akan memilih untuk tidak melakukan lockdown, tapi hanya social distancing aja. Nah, sekarang ini pun oleh Menteri Kesehatan, beberapa daerah yang ada PSBB, pembatasan skala besar itu, pembatasan sosial skala besar, itu dilakukan secara
terpilih beberapa daerah yang begitu kan, nggak semua melakukan PSBB ya. Jadi kita doakan, dan negara Indonesia juga mengalami banyak goncangan pada saat ini. Kalau saudara tahu di belakang layar pada saat ini ada coba ini saya mau stop